Setelah kita membedakan pemerintahan Allah dalam pengertian yang luas dan sempit, kita siap untuk melihat bagaimana Perjanjian Lama menemukan kesatuannya dalam menelusuri perkembangan kerajaan Allah di bumi. Di sini kita akan melihat kerajaan Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9 yang sering disebut sebagai sejarah purba. Ketika kita menyelidiki sejarah purba, kita akan melihat 3 hal. Pertama, bagaimana bagian Alkitab ini menjelaskan tempat dari kerajaan Allah di bumi. Kedua, bagaimana bagian ini menyebutkan umat kerajaan Allah. Dan ketiga, bagaimana bagian ini menggambarkan kemajuan awal dari kerajaan Allah di bumi. Marilah kita pertama-tama melihat bagaimana sejarah purba ini menetapkan tempat bagi kerajaan Allah. Pasal-pasal pembukaan kitab Kejadian menjelaskan bagaimana Allah pada mulanya menetapkan bumi sebagai lokasi bagi kerajaannya. Kita akan melihat bagaimana dimensi geografis dari pemerintahan Allah yang mulia dinyatakan dalam 2 langkah. Pertama, kita akan melihat bahwa sejak semula Allah mempersiapkan bumi untuk pemerintahannya yang akan datang. Kedua, kita akan melihat bagaimana Allah merencanakan untuk memulai pemerintahannya di suatu lokasi sentral, dan kemudian memperluas batas geografisnya sampai mencakup seluruh dunia. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana Allah pada awalnya mempersiapkan dunia untuk pembangunan kerajaannya. Kejadian pasal 1 berfokus pada bagaimana Allah pertama kali mempersiapkan dunia ini untuk menjadi kerajaannya. Judul pasal ini terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah judul ini, Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 3 menunjukkan bahwa Allah langsung mulai membentuk bumi menjadi tempat bagi pemerintahannya yang mulia dalam suatu struktur yang mencakup 3 bagian. Pertama, kisah penciptaan dimulai dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dengan bumi yang berada dalam kekacauan, dan Allah bersiap untuk membereskan kekacauan itu. Simaklah bagaimana bumi digambarkan dalam ayat berikut ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada 2 hal penting yang disebutkan dalam ayat ini. Di satu sisi, bumi belum berbentuk dan kosong, diselimuti kegelapan dan samudera raya yang tidak beraturan. Pada saat itu, bumi bukanlah tempat yang menyenangkan untuk didiami. Bumi tidak ideal. Istilah tidak berbentuk dan kosong dipakai di bagian lain dalam Perjanjian Lama untuk mengacu kepada tempat-tempat yang liar dan tandus di bumi. Tempat-tempat yang tidak dapat dihuni manusia. Sebagai tambahan, gelap gulita dan samudera raya mempunyai konotasi negatif di seluruh Alkitab. Pada mulanya, bumi tidak bersahabat dan tanpa kehidupan. Namun di sisi lain, ayat kedua juga memberitahu kita fakta penting lainnya tentang pembukaan sejarah bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah sumber kehidupan dan terang tidak puas membiarkan bumi dalam kondisi awalnya yang kacau. Ia siap untuk bertindak mengubah ciptaan yang gelap dan tanpa kehidupan. Bagian kedua dari kisah penciptaan adalah 6 hari untuk menata dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 31. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah membuat bumi layak untuk menjadi kerajaannya. Banyak penafsir telah menunjukkan bahwa ke-6 hari ini memperlihatkan suatu pola yang dapat dikenali yang menampilkan hikmat dan tujuan-tujuan Allah di dalam cara Ia membentuk ciptaannya. Di dalam 3 hari yang pertama, Allah menangani fakta bahwa bumi tidak berbentuk.
selama 3 hari yang kedua, ia menangani fakta bahwa bumi itu kosong. Terlebih lagi, tindakan-tindakan Allah selama 3 hari yang pertama dan kedua itu menunjukkan paralel yang mengagumkan. Di hari pertama, Allah menciptakan siang hari dan membatasi kegelapan pada malam hari. Sejalan dengan hal itu, pada hari keempat, ia menempatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit untuk menjaga keteraturan ini. Pada hari kedua, Allah menciptakan atmosfer, memisahkan air yang di bawah dari air yang di atas. Kemudian pada hari kelima, Allah menciptakan burung-burung untuk mengisi ruang di antara air yang di atas dan di bawah. Dan ia menciptakan binatang-binatang laut untuk mengisi air yang di bawah. Pada hari ketiga, Allah membatasi samudra raya di bawah dengan membentuk dataran yang subur dan dipenuhi tanaman. Pada hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang darat dan manusia untuk mengisi daratan itu. Allah memperlihatkan hikmat dan kuasa yang tidak tertandingi ketika ia berfirman dan mentransformasikan dunia dari kekacauan menjadi suatu tempat yang luar biasa teratur. Kita harus secara khusus memperhatikan tema yang diulangi dalam ayat 3-31. Secara spesifik, Kejadian pasal 1 memberitahu kita bahwa ketika Allah memperhatikan ciptaannya, ia melihat bahwa semuanya itu baik. Dan dalam ayat ke-31, kita melihat bahwa pada hari ke-6, ia melihat karyanya dan melihat bahwa itu sungguh amat baik. Ketika Alkitab mengatakan bahwa ciptaan itu baik, salah satu artinya adalah bahwa Allah berkenan atas karyanya secara moral, karena ia telah secara signifikan mengekang kekacauan, kegelapan, dan samudra raya, dan karena ia telah menghadirkan keteraturan bagi bumi. Namun, kata yang diterjemahkan baik atau tov dalam bahasa Ibrani juga mempunyai arti yang lebih mendalam. Di sini dan dalam bagian lain dalam Perjanjian Lama, kata ini juga berarti memuaskan, menyenangkan, dan bahkan berarti indah. Selama 6 hari, Allah mengubah bumi agar bumi merefleksikan kehendak dan keinginannya sendiri, sehingga bumi menjadi tempat yang indah yang menyukakan Dia. Itu sebabnya, bagian ketiga dari kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3 berbicara tentang hari Sabat seperti itu. Pada awal Kejadian pasal 1, Allah belum puas dengan ciptaan yang ada. Namun dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3, Allah puas dengan apa yang telah Ia lakukan. Bahkan Allah begitu puas dengan tatanan bumi yang mula-mula, sehingga Ia beristirahat dari pekerjaan ini, serta menguduskan hari ke-7 atau hari Sabat. Singkatnya, Allah puas karena persiapan-persiapan awalnya telah mempersiapkan bumi untuk menjadi tempat yang sesuai dengan apa yang direncanakannya. Seperti yang telah kita lihat, Allah pada mulanya mempersiapkan bumi untuk menjadi tempat yang menyukakan Dia. Tetapi kita juga perlu memperhatikan bahwa tujuan-tujuan besar Allah bagi bumi menuntut perkembangan lebih lanjut. Terlepas dari semua pekerjaan yang telah Allah lakukan dalam minggu pertama penciptaan, Ia belum mengubah seluruh bumi menjadi Firdaus yang menakjubkan. Sebenarnya hanya ada satu tempat di bumi yang bisa disebut Firdaus. Simaklah Kejadian pasal 2 ayat 8-9 menggambarkan tempat ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Cobalah berpikir demikian. Allah menciptakan seluruh bumi dengan cara yang sering digunakan oleh seorang seniman untuk membuat sketsa pensil di atas kanvas sebelum melukis. Ia tidak langsung melukis seluruh kanvas bumi. Ia hanya menegakkan tatanan dan orientasi dasar bumi agar menjadi seperti yang ia inginkan. Namun, lukisan itu belum selesai. Walaupun begitu,
Allah memang telah melukis satu bagian bumi dengan warna-warna yang menakjubkan dan menghiasinya sebagai pusat dari ciptaannya. Wilayah bumi ini disebut Eden, yang dalam bahasa Ibrani berarti memuaskan atau menyenangkan. Dan wilayah ini merupakan tempat kesukaan Allah yang istimewa. Dengan demikian, pusat dari Eden adalah sebuah taman, suatu tempat yang luar biasa indah, sebuah oasis yang spektakuler, Taman Firdaus yang luar biasa indah, yang cocok untuk seorang raja. Jadi meskipun Allah itu maha hadir dalam ciptaannya, hadir di mana-mana tanpa terlihat, ia memilih tanah Eden, khususnya Taman Eden di dalamnya sebagai tempat kehadiran khususnya yang kelihatan. Di tempat inilah Allah memperlihatkan dirinya secara mulia di bumi. Namun, taman dan tanah ini hanyalah sebagian kecil dari bumi. Sisanya telah diatur sampai batas tertentu, tetapi masih membutuhkan jauh lebih banyak pengaturan lagi. Kini setelah kita melihat bagaimana Allah telah pertama-tama mempersiapkan bumi sebagai tempat bagi pemerintahannya, dengan Eden dan tamannya yang kudus sebagai pusatnya yang indah dan menyenangkan, kita perlu beralih kepada topik kedua kita dalam periode purba, umat kerajaan Allah. Pada saat ini, Allah telah menetapkan umat manusia sebagai hamba-hamba kerajaannya. Instrumen-instrumen yang melaluinya, ia akan menyelesaikan persiapannya untuk menjadikan bumi sebagai kerajaannya. Peran khusus manusia menjadi jelas melalui komentar Allah tentang manusia yang ditempatkannya di Taman Eden. Walaupun segala sesuatu dalam tatanan awalnya bagi ciptaan itu baik, bahkan amat baik, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, kita membaca kata-kata di bawah ini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian pasal 2 ayat 18. Allah yang baru menilai bahwa ciptaan itu baik, telah menemukan sesuatu di dalam tamannya yang khusus dan kudus itu yang tidak baik. Adam belum mempunyai istri. Namun, mengapa hal ini tidak baik? Secara singkat, Allah telah menciptakan umat manusia untuk suatu pekerjaan yang terlalu besar untuk diselesaikan sendirian oleh satu makhluk ciptaan. Kita bisa melihat mengapa tugas ini begitu besar untuk seorang manusia, dengan memperhatikan bahwa peran manusia digambarkan dalam dua cara. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk melayani dia sebagai imam, serta sebagai wakil raja, atau sebagai utusan kerajaan. Pertama-tama, Adam dan Hawa diberikan tugas sebagai imam. Mereka dipanggil untuk melayani dan menghormati Allah dengan tindakan-tindakan ibadah. Kita telah melihat bahwa hal inilah yang dilakukan oleh para makhluk ciptaan di dalam ruang tahta surgawi. Dan hal ini jugalah yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa di bumi. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, kita membaca demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada awalnya, kita mungkin berpikir bahwa Allah hanya menetapkan Adam dan Hawa untuk menjadi tukang kebun. Tetapi tugas mereka jauh melebihi itu. Sesungguhnya, ungkapan mengusahakan dan memelihara adalah kata yang tidak biasa dan memiliki signifikansi khusus bagi Musa dan orang Israel yang pertama-tama membaca kisah ini. Sebagai contoh, dalam Bilangan pasal 3 ayat 8, ungkapan yang serupa digunakan untuk menggambarkan tugas para imam atau kaum Lewi di kemah suci Allah. Di sana kita membaca, mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan atau mengusahakan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Peran Adam dan Hawa di dalam taman dijelaskan dengan cara-cara yang mencerminkan deskripsi teknis dari peran kaum Lewi dalam pelayanan keimaman mereka kepada Allah. Adam dan Hawa ditempatkan dalam Taman Kudus Allah, tempat kehadiran yang khusus dari Sang Raja Ilahi di bumi, mirip seperti kemah suci di zaman Musa.
dan mereka menjalankan tugas keimaman di dalam pelayanan yang penuh ketundukan kepada Sang Raja yang agung, dengan memperindah dan memelihara tamannya yang kudus. Adam dan Hawa melayani Allah sebagai imam ketika mereka bekerja di tempat kediamannya yang kudus. Yang kedua, Adam dan Hawa juga diangkat sebagai raja, sebagai penguasa yang mewakili Allah. Jadi mereka adalah para imam yang rajani. Kita menemukan deskripsi ini tentang Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana kita membaca demikian. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita semua tahu bahwa nas ini dan nas-nas lain menyebut manusia sebagai gambar atau rupa Allah. Di masa lalu, para teolog umumnya berpikir hal ini berarti bahwa manusia adalah makhluk rasional atau moral. Namun ini bukanlah fokus dari Kejadian pasal 1. Untuk memahami pentingnya keberadaan sebagai gambar Allah, akan membantu apabila kita mengetahui bahwa dalam dunia kuno Perjanjian Lama adalah hal yang umum bagi para raja dan para kaisar di dalam atau di sekitar Israel untuk disebut sebagai gambar, rupa, atau bahkan anak-anak dari para Allah. Para raja dan para kaisar menerima gelar itu karena di zaman Perjanjian Lama, orang percaya bahwa figur raja memiliki peran yang sangat istimewa di dalam dunia, yang membedakan mereka dengan manusia biasa. Para raja dianggap berdiri di antara langit dan bumi, dan para raja dan kaisar diyakini memiliki tugas khusus untuk mengetahui kehendak atau hikmat para Allah di langit, dan kemudian menggunakan kekuasaan mereka sebagai raja untuk menerapkan kehendak ilahi tersebut di bumi. Jika kita memakai kata-kata Yesus dari doa Bapa Kami, para raja harus mengetahui kehendak Allah di surga dan membuat kehendak itu terjadi di bumi. Kita dapat melihat bahwa Musa adalah seorang yang radikal pada zamannya, karena ia menyatakan bahwa semua manusia, bukan hanya para raja dan kaisar, adalah gambar Allah. Menurut Perjanjian Lama, semua manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mewakili Allah, untuk memerintah atas bumi sebagai wakil Allah, dan memastikan bahwa kehendaknya terjadi di bumi. Gambaran tentang raja ini menjelaskan mengapa Allah menggambarkan peran manusia seperti yang dinyatakannya dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Perhatikan apa yang Musa katakan dalam ayat-ayat ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kita dapat merangkumkan peran dari gambar Allah sebagai raja demikian. Seperti yang telah kita lihat, Allah menegakkan tatanan dan keindahan sampai taraf tertentu dalam ciptaan. Dan ia menempatkan manusia di dalam tamannya yang luar biasa indah dan kudus untuk melayani dia sebagai imam. Namun Allah juga memanggil gambarnya yang rajani itu untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak. Dan mereka bukan hanya memenuhi Taman Eden, tetapi juga seluruh bumi. Ia mengangkat mereka untuk berkuasa bukan hanya atas Taman Eden, tetapi juga atas seluruh bumi. Raja surga yang agung menetapkan manusia sebagai instrumen perluasan kerajaannya. Manusia harus beranak cucu, menyebar, dan mengubah seluruh bumi menjadi taman Allah, agar mereka dapat membawa kehendak Allah ke bumi dan melayani Dia sebagai imam di seluruh dunia. Memperluas kerajaan Allah di seluruh dunia adalah tujuan utama Allah menempatkan manusia di atas bumi. Setelah kita melihat bagaimana Allah pada mulanya membangun sebuah tempat dan suatu umat bagi kerajaannya,
kini kita dapat menggambarkan kemajuan kerajaan Allah di bumi selama zaman purba. Kita akan merangkumkan catatan Musa tentang zaman ini dengan 3 cara. Pertama, kita akan membahas pengkhianatan kosmis yang terjadi terhadap Sang Raja yang agung. Kedua, kita akan melihat bagaimana kecemaran manusia terus bertambah, sehingga mencapai tahap yang tidak terbayangkan dan mengakibatkan penghakiman yang mengerikan. Namun yang ketiga, kita akan mendapati bahwa Allah mewahyukan suatu strategi jangka panjang untuk menggenapi tujuan kerajaannya di bumi, terlepas dari kegagalan manusia. Mari pertama-tama kita melihat pengkhianatan yang terjadi di atas bumi. Bukannya membawa kehendak Allah ke seluruh bumi, Adam dan Hawa menyerah kepada pencobaan iblis dan memberontak terhadap raja ilahi mereka dengan memakan buah terlarang. Akibatnya, bukannya menebarkan keindahan Eden sampai ke ujung bumi, mereka justru diusir dari Eden dan dihukum untuk hidup di bawah kutuk. Sekalipun demikian, peran umat manusia sebagai pembangun kerajaan tidak sepenuhnya lenyap. Adam dan Hawa tetap harus menyembah Allah. Mereka seharusnya tetap beranak cucu dan berkuasa atas bumi. Namun, karena pemberontakan mereka, maka mereka dan bumi ini dikutuk sehingga beranak cucu dan berkuasa menjadi sulit, menimbulkan frustrasi dan menyakitkan. Tentang beranak cucu, Allah mengatakan hal ini kepada Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anakmu. Dan ia memberi perintah kepada Adam untuk berkuasa, demikian dalam Kejadian pasal 3 ayat 17. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bukannya menjalankan tugas mereka sebagai gambar Allah dengan kemudahan dan kehormatan yang tiada akhir, umat manusia dipaksa untuk hidup di dalam dunia yang tidak bersahabat, dan mengalami penderitaan dan kesia-siaan dalam kehidupan mereka sebagai gambar Allah. Yang kedua, selama zaman purba, manusia terus mengejar jalan kecemaran yang pada akhirnya mengakibatkan penghakiman yang mengerikan dari Allah. Sebelum umat manusia jatuh ke dalam dosa, melahirkan anak seharusnya menghasilkan lebih banyak gambar Allah yang adalah para wakil raja dan imam yang setia. Tidak lagi benar bahwa seluruh keturunan mereka akan setia kepada Allah. Tidak seorang pun dari mereka yang mampu setia jika Allah tidak menebus mereka dari kuasa dosa. Sayangnya, sebagian besar manusia terus-menerus memberontak terhadap Allah. Kain, putra pertama Adam dan Hawa, membunuh adiknya Habel. Dan seperti yang ditunjukkan oleh silsilah Kain dalam Kejadian pasal 4, ketika keluarga Kain berkembang dan menguasai bumi, pemberontakan mereka semakin parah. Ketimbang membangun kebudayaan manusia sebagai imam-imam Allah yang rajani, beribadah kepada Allah dan meluaskan kehendaknya di muka bumi, keturunan Kain meninggikan diri mereka dan membangun kebudayaan yang melawan pemerintahan Allah. Bahkan, seiring dengan waktu, manusia menjadi begitu jahat sehingga Allah memutuskan untuk membinasakan umat manusia. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 5-7 berikut. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun yang ketiga, sejarah purba memberitahu kita bahwa Allah telah merancang strategi jangka panjang
untuk memperluas kerajaannya ke seluruh dunia. Allah berketetapan untuk menebus sekelompok manusia yang dipilihnya dari kekuasaan dosa dan untuk membangun kerajaannya melalui mereka. Allah menunjukkan belas kasihannya yang menyelamatkan terhadap gambar-gambar Allah ini. Petunjuk pertama tentang strategi jangka panjang ini langsung disampaikan setelah Adam dan Hawa berdosa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di situ Allah mengutuk ular yang telah menghasut Adam dan Hawa untuk berdosa dengan mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Pada intinya, Allah berjanji bahwa sekalipun iblis dan orang-orang yang menjadi pengikutnya akan terus-menerus mengganggu keturunan Hawa, pada akhirnya, keturunan-keturunannya yang sejati, yaitu manusia-manusia yang ditebus, akan meremukkan kepala si ular dan mengalahkan dia yang telah menjerumuskan mereka ke dalam pengkhianatan kosmis. Itulah sebabnya Paulus meyakinkan jemaat di Roma dalam Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Harapan akan penebusan ini berlanjut dari zaman Adam dan Hawa hingga ke zaman kita sekarang. Kontras dengan garis keturunan Kain yang telah menjadi semakin cemar, putra yang ketiga yaitu Set lahir untuk menggantikan Habel yang setia. Seperti yang ditunjukkan oleh silsilah dalam Kejadian pasal 5, Set dan keturunannya menghormati Allah dengan hidup mereka, dengan berusaha untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Dan bahkan ketika keadaannya menjadi sangat buruk di bumi, sehingga Allah membinasakan umat manusia dengan air bah yang melanda seluruh bumi, ada satu keturunan Set yang setia dan diperkenan oleh Allah, Nuh. Dan Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya ketika air bah membinasakan semua manusia lainnya. Menjelang akhir dari sejarah purba dalam Kejadian pasal 8 ayat 21-22, Allah mempersiapkan jalan bagi suatu strategi jangka panjang yang kompleks, yang melaluinya gambar-gambarnya yang sudah ditebus dapat menggenapi tujuan mereka sebagai gambar Allah. Di sana kita membaca, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Perhatikan motivasi Allah. Ia mengakui bahwa bahkan manusia yang sudah ditebus itu berdosa dan lemah. Ia menyadari bahwa dosa akan terus berusaha menghancurkan gambarnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka Sang Raja Surgawi mengatur ciptaannya sehingga ciptaannya dapat memberikan stabilitas jangka panjang bagi umat manusia. Alasan untuk stabilitas ini menjadi jelas dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Singkat kata, Allah mengukuhkan stabilitas alam dan menyingkirkan ancaman air bah yang mendunia, agar gambar-gambarnya yang sudah ditebus dapat melaksanakan tugas manusia yang semula. Allah mengetahui apa yang ditegaskan oleh bagian selanjutnya dalam kitab suci. Jalan untuk memperluas kerajaannya tidak akan mulus ataupun tanpa gangguan. Ia tahu bahwa umatnya sendiri akan tersandung dan jatuh. Dan ia tahu bahwa perlawanan terhadap hamba-hamba kerajaannya akan timbul dan tenggelam. Maka ia menegakkan tatanan yang baru dengan stabilitas jangka panjang di dalam alam, agar suatu hari nanti di masa depan yang masih jauh, gambar-gambarnya yang telah ditebus dan setia itu dapat melaksanakan tugas untuk menyebarkan kerajaannya ke seluruh dunia yang telah jatuh ini. Demikianlah kerajaan Allah yang historis itu dimulai di Eden.
dan kerajaan itu akan diperluas ke seluruh muka bumi oleh gambar-gambar Allah yang imamat dan rajani, yaitu manusia. Sekalipun muncul kerumitan yang disebabkan oleh dosa, Allah telah merencanakan strategi historis jangka panjang untuk menebus sebagian dari gambarnya, agar mereka dapat membawa kerajaannya ke bumi seperti di surga. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.